Bapak Ibu guru, uh, manajemen sekolah, dan teman-teman dari Aris Robotik yang kami hormati. Ya, senang hari ini kita bisa mulai menyiapkan kegiatan Jakarta Islamic Center, RoboFest. Jadi event ini adalah salah satu cara kita untuk mensiarkan Islam dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sains dan teknologi. Harapan kami kegiatan seperti ini akan sering kita lakukan dan saya sangat mengharapkan partisipasi sekolah-sekolah Islam ya di seluruh Jabodetabek untuk hadir dalam event ini. Karena saya sampaikan penting kegiatan seperti ini sering kita lakukan kalau kita mau menjadi bangsa yang maju, bangsa yang hebat, dan umat Muslim yang kuat. Ya, jadi penemu robotik itu adalah seorang Muslim Al-Zazari. Ya, jadi bukan orang Barat, bukan orang dari luar negeri, tapi orang Muslim. Ya, alhamdulillah hari ini saya ada di Jeddah di Konsul Jenderal Republik Indonesia. Dan setelah saya melakukan perjalanan di Makkah selama lebih dari 5 hari untuk menyiapkan World Islamic Robot Competition 2025. Ya, jadi harapan saya event robot di Makkah nanti bisa menyatukan kita semua anak-anak sekolah-sekolah Islam dari seluruh dunia untuk nanti bisa mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah kita ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari sekolah Indonesia yang ada di Mekah, di Jeddah, Bapak Atas Pendidikan, ya. Insya Allah besok Senin kami ke Riyadh untuk ke kantor kedutaan yang ada di Saudi Arabia di Riyadh. Sekali lagi adik-adik semua, semangat, ya banyak belajar tentang robotik, dan sekali lagi silakan ditanyakan secara detail, sedetail-detailnya ke kakak-kakak trainer ya. Kalau perlu silakan datang ke kampung robot. Kami dengan senang hati akan menunggu Anda selama Anda nanti janjian dulu dengan tim kami ya. Ingat, lomba ini adalah tujuannya untuk memotivasi Anda untuk senang dengan dunia robotik, dengan dunia teknologi. Ya, saya ingatkan ke Anda, kalau Anda beralasan tidak punya robot, ya, alasan yang dicari-cari, kami dari IRS akan minjemin robotnya. Ya, Pak, saya nggak tahu ilmunya, kita akan ajarin ilmunya. Jadi tidak ada alasan lain selain kita males ya. Kalau kita rajin, semangat, insya Allah sudah kami fasilitasi semua. Dan kalau bisa diajak semua sekolah-sekolah lain sebanyak mungkin sekolah-sekolah Islam supaya ayo kita ramaikan kegiatan di Islamic Center ya. Di zaman Nabi, di zaman-zaman Rasulullah, masjid itu pusat kegiatan, tidak hanya sholat doang ya, semua kegiatan berpusat di masjid dan sekitarnya. Ayo kita mulai ramaikan Masjid Jakarta Islamic Center dan kegiatannya satu ya kegiatan dengan robotik. Ya, ingat ya, yang sekali lagi tidak boleh ada alasan apapun untuk Anda tidak bisa mengikuti karena biayanya pun juga biaya paling murah lomba sedunia ya. Bayar hanya 70.000 ya, lomba mewarnai di mall-mall aja 200.000. 150 ini adalah cara kami dengan Jakarta Islamic Center untuk mensosialisasikan robotik, diberikan workshop, dipinjemin robot, ya kan, disiapkan piala dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan. Dan pesan saya terakhir ke adik-adik bahwasanya dunia semakin tidak pasti, semakin tidak jelas. Yang bisa kita siapkan adalah melatih kreativitas. Jadi robotik itu adalah cara kita untuk melatih kreativitas supaya Anda menjadi orang-orang hebat nantinya di kemudian hari. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi, selamat mengikuti workshop. Saya doakan teman-teman semua sukses. Ya kan, dari Jeddah, Saudi Arabia, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih buat panitia, buat JIC, dan segenap mereka yang berpartisipasi dalam event ini. Semoga ini menjadi kebaikan kita, kebaikan yang melampaui dari usia kita. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Firdiansyah MIT. Acara selanjutnya yaitu penjelasan rundown kompetisi dan penjelasan peraturan kompetisi Jakarta Islamic RoboFest 2023 oleh Kak Rohadi dan Kak Nabil. Kepada Kak Rohadi dan Kak Nabil dipersilahkan. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para peserta technical meeting untuk lomba lomba ini ya, Jakarta Islamic ini robotik. Eh, Pertama saya ini ada yang angkat tangan nih. Kenapa nih? Boleh di Pencet. chat kalau ada pertanyaan boleh lewat chat room atau bisa langsung aja bertanya. Silakan. Pencet. Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh saya mulai ya. Untuk penjelasan tentang estimate rundown ini. Untuk estimate rundown saya izin share screen dulu. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya adalah Karo Hadi. Mungkin tadi kita udah pelatihan ya. Dari pagi sampai siang. Kita ketemu lagi nih. Saya izin share screen ya. Terlihat share screen saya? Gimana? Iya, terlihat, Kak. Terlihat ya. Ya. Nah, di estimate rundown ini kalau kita lihat di sini pertama di sini tanggal 26 Agustus kemarin itu ada webinar tentang sosialisasi. Gimana serunya belajar coding dan robotik ya. Nah, kemudian di hari ini itu kita sudah training ya atau workshop singkat selama kurang lebih 4 jam ya. Itu dibagi per kategori setiap jamnya. Yang pertama ada animasi, kemudian ada soccer, di sesi berikutnya itu ada coding mission, dan yang terakhir kreatif. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi tentang kategori tersebut, nanti setelah saya jelasin untuk kategorinya, rules-nya gitu ya, nanti bisa ada pertanyaan. Nah, di sini kita sekarang ada di technical meeting ya. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 5 ini. Itu sudah mulai aktivitas lomba ya. Itu mulai tanggal 5 di sini jam 9 di sini sampai jam 12 siang. Kemudian nanti isoma lanjut lagi itu jam 1:30 sampai jam 3 sore. Itu untuk coding mission. Lokasinya di Jakarta Islamic Center. Kalau untuk animasi itu online, tapi kalau kalian ingin datang juga ke lokasi Jakarta Islamic Center nggak apa-apa meramaikan, tapi nanti penjualannya online. Nah, kemudian lagi kita lanjutin itu di hari kedua nanti atau di tanggal 6 September 2023 itu kita mulai lomba itu full offline ya di lokasi di Jakarta Islamic Center. Itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 itu seminar untuk fun coding for animation. Kemudian dilanjutin itu ini barengan ya, nanti jam 10 juga itu ada soccer robot, udah mulai lombanya. Mungkin kalian bisa lihat keseruannya gimana sih lomba soccer ini. Iya. Kemudian kita lanjut lagi setelah itu jam 12 isoma, dan jam 1:30 dan jam 3 itu nanti ada kreatif robot. Ini semuanya kita adakan di Jakarta Islam Center. Nah, mungkin kita lanjutin lagi untuk rules lomba ya. Untuk peraturan lomba, saya izin share screen. Mungkin tadi pada saat pelatihan sudah saya ulas ya. Mungkin nanti secara singkat kita reminder.
Ya, ini Jakarta Islamic Robo Fest. Nah, untuk lokasinya mungkin kalian udah pada tahu ya, di Jakarta Islamic Center. Ini Jalan Keramat Jaya Raya nomor 1, Tugu Utara, Jakarta Utara. Jadi jangan sampai lupa di save tanggalnya dan lokasinya. Nah, kita mulai untuk general rules-nya ini atau peraturan utamanya atau peraturan umum. Ya, di sini itu hanya partisipan dan observer yang memiliki ID card yang dibolehkan untuk memasuki area ya atau venue dari lomba gitu. Nah, kemudian tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman ke area kompetisi. Nanti ada juga kemungkinan ada ini ya disediakan juga untuk konsumsi. Jadi nggak usah khawatir ya. Kemudian juga karena di sini menggunakan baterai AA dan baterai ini double A, di sini yang triple A baterai. Nah, di situ juga kalau dari komite itu baterainya berjenis apa brand gitu ya, itu Aero ya. Rekomendasi kami gitu. Tapi kalau mau beli di luar juga kalian bawa nggak masalah. Tapi dipastikan ukurannya dan panitia tidak menyediakan baterai ya, baterai di bawah masing-masing. Kemudian kita lihat lagi untuk poin nomor 4. Jadi eh, partisipan ini harus ya kan harus membawa laptop pribadi, baterai pribadi untuk robotik part itu kalau punya silakan bawa. Kita lihat nanti kalau misalnya ada yang nggak punya nanti disediakan oleh komite atau panitia. Kemudian nanti kita lihat lagi itu tidak boleh untuk mentransfer coding atau data dan sebagainya pada saat kompetisi berlangsung. Nah, di poin nomor 6 juga kalau kita lihat sini tidak diperkenankan juga untuk meninggalkan area kompetisi pada saat kompetisi berlangsung. Mungkin nanti kalau situasi tergantung situasi ya kalau kalian ingin ke toilet atau apapun nanti bisa langsung lapor dulu ke komite atau juri ataupun wasit gitu untuk izin. Kita lihat juga untuk nomor 7 partisipan itu akan dipanggil nanti ya, akan dipanggil sebanyak 3 kali untuk memasuki area kompetisi. Nah, kalau di sini itu di poin nomor 8 ini mengikuti ya, ini general aja, tapi nanti kita lebih detailnya itu di masing-masing kategori. Untuk ketentuan spesifikasi dari robot itu lebih detailnya. Kalau kita lihat lagi di sini di poin nomor 9. Jika kalian punya robot yang sama itu nggak apa-apa sharing, tapi yang satu sekolah. Misalnya ada eskul yang punya robot sekolah gitu ya. Nanti bisa saling pinjam, tapi di beda kompetisi. Kalau di sama kompetisi, takutnya pada saat ketemu turnamen itu jadi nggak bisa ya, nggak bisa dipakai. Tapi nanti kita lihat, nanti juga dibahas untuk per kategori secara singkat. Itu sama Kanabil ya. Nanti kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada di poin nomor 10 kompetisi itu dengan level open itu nggak ada perbedaan antara junior dan senior karena dia open. Itu bisa dilihat nanti contohnya itu adalah kreatif design ya atau lomba kreatif open kreatif ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya di
poin nomor 11. Nah, kalau tidak sampai 10 tim yang mengikuti kompetisi, nanti bisa digabung ya antar jenjang levelnya gitu. Misalnya junior itu ada 5, kemudian senior ada 5, nanti digabung turnamennya gitu. Misalnya soccer nih hanya ada 8, terusnya nanti yang juniornya ada 8, senior yang mungkin ada 3, kan nggak sampai 10 ya per kategori, dan per jenjang levelnya nanti digabung. Sesuai kondisi nanti pada saat hari H, pada saat acara ya. Nah, makanya nih kalau misalnya ada temennya yang mau ikut, ajakin aja. Kita ramein kompetisinya. Kemudian di poin nomor 2, ada dua, ini tiap harinya nih ada 2 sesi ya untuk kompetisi itu ya. Pagi siang dan siang sampai sore gitu. Nah, ini untuk pemilihan kategori ini mungkin bisa kita skip karena sudah daftar ya. Sebelum lomba kita udah tahu kita mau lomba apa gitu, bukan lomba di tempat. Tapi kalau nanti pengen daftar lomba di tempat juga, itu kemungkinan ada peluang gitu ya. Nanti kita lihat di hari H gimana, masih diperkenankan nggak untuk saya pengen ikut lomba ini juga gitu. Pengen nambah gitu ikut partisipasinya atau bawa teman untuk ikut lomba, nggak masalah. Nanti bisa kita lihat di hari H-nya masih ada slot kosong nggak gitu ya. Di poin nomor 13 ini, nah di sini hampir sama ya. Untuk pergantian level kategori ini menjadi open level gitu ya. Itu sama kalau misalnya kurang dari 10 tim yang per kategori itu dan per levelnya. Nah, ini harus diperhatikan untuk poin nomor 14 ya. Ini para pendamping tidak diperkenankan untuk berkomunikasi langsung dengan partisipan lomba selama kompetisi berlangsung ya. Nah, jadi nanti ini ya, kalian harus mandiri ikut lombanya gitu. Mau nanti pelatihnya atau gurunya ya, jadi pendukung di luar arena aja. Kemudian di poin nomor 15 ini. Nah, di sini mungkin untuk ini ya, apa namanya, ada komplain gitu ya. Nanti dibuat terorganisir nanti untuk kalau misalnya ada yang komplain tentang kekalahannya apa gitu ya. Nanti pas hari H nanti kita adakan tempat khusus gitu. Nah, di sini pada saat di venue nanti itu para pesertanya itu eh, dikasih tempat ya, dikasih tempat khusus gitu. Jadi nanti mungkin ada tempat terpisah ya untuk peserta lomba dan para pendamping selama acara berlangsung ya. Iya, untuk kelanjutannya di sini poin nomor 17 ini tidak boleh menghancurkan properti atau merusak ya, merusak properti lomba. Kemudian em, nah kalau misalnya ada hal yang tidak dimengerti atau miskomunikasi gitu ya, atau yang kurang jelas di peraturan Juknis sekarang ini dan baru dipertanyakan pada saat lomba, itu keputusan ada di tangan juri ya. Jadi mungkin ada yang nggak diatur nih di rules yang sekarang nih.
Terusnya eh, jadi gimana itu jadi keputusan juri untuk keputusan peraturan finalnya gitu ya. Kemudian kita lanjutin lagi di sini. Nah, kita percepat aja. Nanti kita langsung masuk ke kategori ini baru peraturan secara umum aja ya. Nah, tenang aja. Kalau nanti pembahasan secara singkat juga untuk per kategori nanti sama Kak Nabil ya. Nah, di sini poin yang paling penting juga di sini nomor 2, 3 ya, poin terakhir ini. Oke, di sini kalau yang terbukti untuk eh, cheating, apa itu berbuat curang gitu ya. Nah, terusnya itu akan apa udah pasti itu akan didiskualifikasi dan ada kemungkinan besar akan di blacklist dari acara-acara atau kompetisi lomba kami ke depannya. Di sini mohon maaf ya kalau misalnya terbukti melakukan kecurangan ya. Nanti melakukan kecurangannya itu apa? Per kategori nanti berbeda untuk peraturan kecurangannya apa. Mungkin nanti ada yang kategorinya itu seperti coding mission itu harusnya otomatis, tapi ternyata dia pakai remote ya kan menjalankannya. Nah, terusnya nanti terbukti seperti itu, nanti akan didiskualifikasi. Estimate rundown tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini harus dicatat ini tanggalnya ini ya. Tanggal 5 dan tanggal 6 jangan sampai lupa. Kalau bisa datang sebelum jam 9 ya. Nah, kemudian untuk game level di sini juga yang paling penting. Game level di sini ada dua aja kategorinya. Yang pertama junior, yang kedua senior. Untuk level yang junior ini dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan untuk senior ini gabungan antara SMP dan SMA ya. Atau sederajat. Untuk kategorinya sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama kategori lomba itu animasi, scratch. Yang kedua coding mission. Yang ketiga robot soccer. Yang keempat itu kreatif robot atau open kreatif ya. Di sini untuk junior dan senior ini semuanya ada masing-masing lombanya per kategori dan per levelnya ya. Nah, kita lihat lagi untuk yang berikutnya ini ada animation script. Ini untuk kategori yang pertama kalau kita lihat ya, kategori yang pertama. Nah, mungkin nanti untuk penjelasan rules dari kategori nanti bisa dijelasin secara singkat sama Kak Nabil ya. Silakan Kak Nabil. Waktu dan layar dipersilakan.
Mohon maaf, Kak Nabil mic-nya belum dinyalakan ya. Halo? Ada suaranya? Ya, sudah Kak. Oke. Yang tadi. Oke. Kecil, Kak. Oke, kita lanjut ya untuk junior. Oke. Bentar. Ini ada kategori buat animation script. Tingkatnya ada junior, senior, terus sini timnya individual kan, animation scratch itu softwarenya pakai MRT Scratch. Missionnya make animation for expressing the given tema, buat animasi untuk mengekspresikan tema yang diberikan. Kemudian game metodenya itu penyelesaian dan catatan waktunya. Oke. Poin pertama itu peserta membuat karya animasi, presentasi, cerita, video, atau musik di komputer. Kemudian bekerja agar mampu berinteraksi, bertindak atau merespon dunia fisik di luar komputer menggunakan berbagai macam sensor, sehingga karya menjadi hidup dan mampu berinteraksi antar kedua komponen dan lingkungan fisiknya. Ya, kemudian poin kedua ada kisi dari temanya. Semua tingkat ya robot dengan tema robot helping people, atau mungkin robot membantu manusia ya kan. Oke. Poin ketiga itu temanya. Poin ketiga animation creating limitation, atau batasan pembuatan animasi. Poin A, peserta harus menyerahkan rencana atau work plan kerja yang akan dibuat dan rincian pelaksanaan cerita alat yang digunakan. Kemudian B, jika diperlukan, peserta dapat membuat panggungnya sendiri dengan kemampuan sendiri atau backgroundnya dengan background yang kalian miliki gitu kan. Yang ketiga C, kemudian proyek harus dikumpulkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul jam 8:10. Apabila melebihi waktu tersebut, peserta tidak dapat melakukan upload file ke Google Classroom. Oke. Yang kemudian D, file desainnya formatnya itu .sb3 dan format sb2 dengan presentasi live via Zoom. Oke, disimpan dalam formatnya nama lengkap, kemudian sekolah. Contohnya Zikra Solihin _min3 Tangsel di jam 9 waktu Indonesia Barat. Oke. Kemudian poin E. Peserta mengumpulkan desain dengan menuliskan nama dan sekolah di komputer pribadi di Google Classroom. Oke. Using hardware, penggunaan hardware dan komponen akan menjadi nilai tambahan, add value. Next ya. Nah, di sini ada ketentuan pemenangnya. Penentuan pemenang akan dinilai dari beberapa poin yang akan nantinya diakumulasikan menjadi total poin. Berikut poin-poinnya, yaitu ada logic to solve problem, logika untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada kaitannya dengan tema, relation to theme, dari isi atau konten, desain prototype, interaktif, terus program, property and background, creativity and uniqueness. Yang terakhir presentation skill, keterampilan berpresentasinya. Oke. Buat next dari lomba coding mission ya. Lomba coding mission ada levelnya itu ada junior dari kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 SD. Dan kemudian senior.
Timnya sama, masih individual. Robotnya robot MRT provided by committee, yaitu disediakan oleh panitia. Ya, misinya itu program robot mass solving, memecahkan labirin yang memperbaikinya. Keputusan dipersiapkan untuk menentukan rules terpendek dan mendapatkan semuanya intinya. Jadi menyelesaikan misi labirin yang nanti kami akan berikan. Metodenya itu mission, competition, and time record. Akan catatan waktu. Itu ada di bawahnya poin 1 objektifnya. Permainan ini mengharuskan peserta untuk membangun dan memprogram sebuah labirin robot pemecah atau mass solving ya, yang akan bergerak dengan mengikuti garis lintasan yang membuat keputusan di setiap persimpangan untuk mencapai lebih banyak titik. Robotnya adalah dianggap menyelesaikan tugas ketika robot berhasil mencapai titik akhir, yaitu terus kemudian ada di sini robot dimension dan weight atau beratnya. The size ukuran robot kotak start tidak boleh melebihi dari 20 cm, ya kan? Kali 20 cm dari lebarnya, kemudian dikali 20 cm persegi. Poin B-nya, setiap robot harus sepenuhnya mematuhi batasan ukuran. Meskipun demikian, perlengkapan telah diperlukan sepenuhnya. Kemudian poin 2, poin 3 ya sekarang. Oke, ini poin 2. Poin 3-nya pembatasan atau desain robot. Robot tidak boleh merusak bagian lapangan atau rintangan manapun dengan sengaja. Kemudian poin B-nya, robot tidak diperbolehkan memiliki catu daya atau suplai daya lebih dari 9 volt DC, ya kan? C-nya, robot harus menggunakan baterai jenis AA ataupun AAA. Poin D, robot tidak boleh membahayakan arena dan sekitarnya dalam hal apapun. Yang E, robot perlu melindungi sensornya jika perlu dari apapun, dari gangguan dari luar seperti ya bersih lah gitu kan, si sensornya aman. Kemudian poin 4-nya, oke. Length of match atau durasi pertandingan. Sesi pemrograman, uji coba dan pertandingan akan diberikan selama 3 jam. Pemrograman dan uji coba 1 jam. Yang kedua, pertandingan 2 jam. Yang ketiga, saat sesi pertandingan masing-masing tim hanya mempunyai waktu 5 menit untuk berlari untuk menjalankan robotnya ya. Yang poin 3 nih. Nah, only 5 minutes to run their robot mereka. Yang poin B itu ada tugas atau competition task. When programming, saat program, setiap anggota tim harus menggunakan perangkat lunak. Robot yang tidak diprogram melalui perangkat lunak akan menjadi diskualifikasi, ya kan? Seperti robotnya harus program atau coding. Yang kedua, ketika tim telah selesai memprogram robot, peserta berhak mencoba 2 kali. Percobaan 2 kali ulang, ya kan? Yang poin kedua ini. Dalam sesi pertandingan terdapat 1 kali percobaan dan 3 kali percobaan ulang diberikan kepada masing-masing tim. Poin 4-nya, setelah pertandingan dimulai, setiap robot harus menyelesaikan tugasnya seperti di bawah ini. Kayak mengikuti jalur, membuat keputusan di setiap persimpangan untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, following text. Terus poin kelimanya, penentuan pemenang. Setiap robot akan diberikan 1 kali percobaan. Oke. Termasuk 3 kali percobaan ulang.
Penyelesaian seluruh kasus dan skor terbaik akan diambil sebagai final score. Priority skornya itu ada poin. Setelan robot mengikuti setiap rintangan. Yang B-nya itu time, waktu. Okay. Jika terjadi seri atau ada dua peserta atau lebih yang memperoleh keuntungan poin yang sama, pemenang akan ditentukan berdasarkan waktu tercepat. 6. Disqualified. Sebuah tim akan didiskualifikasi jika melakukan salah satu hal berikut selama pertandingan. Yang pertama, anggota tim menyentuh robot tanpa persetujuan wasit. Nah, jadi kalau partisipannya menyentuh robot itu akan didiskualifikasi. Kemudian yang poin B, jika robot tidak dapat bergerak 5 detik setelah fluid berbunyi. Yang C, robot tidak mematuhi batasan ukuran seperti yang tadi yang ditentukan ukuran dari robotnya. Yang D, robot dihentikan selama lebih dari 10 detik. Yang E, sebuah robot dipindahkan ke luar lapangan permainan selama 10 detik. Yang F, peserta tidak dapat memprogram robotnya melalui software. Oke, next. Di sini ada robot soccer. Yaitu tingkatnya ada junior, senior, kemudian timnya tetap individual. Robotnya MRT Soccer. Disediakan oleh panitia ya. Missionnya soccer match using by remote control wireless. Game metodenya yaitu turnamen. Objektifnya untuk mempromosikan kerja tim dan menguji kemampuan siswa untuk membuat robot, stabilitas tinggi dan keterampilan mengendalikan untuk permainan robot soccer. Poin kedua, dimensi dan berat. Ukuran robot dimulai dari box tidak melebihi 20 cm. Lebarnya 20 cm dan tingginya pun 20 cm. Namun robot tidak diperbolehkan melakukan ekspansi atau berlebihan ke ukuran yang berapapun setelah permainan dimulai. Jadi kalau udah dimulai tidak ada perubahan dari robotnya ya. Berat maksimum yaitu 1000 gram, itu sudah termasuk baterai. Oke, next. Yang poin ketiga yaitu pembatasan desain robot. Tidak ada batasan jumlah balok yang digunakan untuk membangun robot. Oke, mungkin robot ini juga sudah disediakan oleh panitia ya. Cuman robot yang digunakan yaitu batasannya yaitu 6 volt baterainya. Oke, boleh next ya. Poin keempat, aturan permainan. Setiap permainan ditetapkan selama 3 menit. Fluid dibunyikan sebagai tanda dimulainya pertandingan. Peserta yang mengendalikan robot dari jarak jauh wajib menjaga jarak dengan area lapangan permainan tanpa menyentuh atau mengganggu permainan. Yang poin D, semua permainan akan didasarkan pada sistem knockout. Semua tim akan dibagikan berpasangan berlawanan oleh tim panitia secara acak. Oke. Poin E-nya, robot tidak diperbolehkan Robot tidak diperbolehkan memegang bola lebih dari 5 detik. Yang E, robot dapat menggunakan taktik atau manuver apapun asalkan tidak termasuk ke pelanggaran. Oke. Yang poin G ya. Robot hanya dapat berada di dalam arena penalti maksimal 5 menit. Penalti area maksimum 5 menit. Ya, 5 menit. 5 menit. 5 detik seperti. Second ya, detik. Peserta akan diperingatkan oleh juri untuk menggerakkan robotnya jika robot berada di dalam area penalti lebih dari 10 detik. Nah, jadi robotnya tidak boleh stay di
kotak penalti lebih dari 10 detik. Nah, kalau sampai 10 detik akan mendapatkan peringatan. Perpanjangan waktu 1 menit hanya akan dimainkan jika terjadi seri. Kalau misalkan poinnya seri, akan ada tambahan waktu selama 1 menit. Oke. Kematian mendadak atau kan sudden death solving dimainkan hanya jika terjadi pengundian terhambatan waktu. J. Poin J nya, bagian yang jatuh atau patah dari robot tidak boleh ada dipasangkan kembali selama pertandingan kecuali diizinkan oleh juri. Poin K, selama pertandingan sedang berlangsung, setiap saat juri bersiul atau menemukan fluid, itu peserta harus menghentikan robotnya. Poin kelima, penentuan pemenangnya. Dalam waktu 3 menit, tim dengan gol tertinggi akan menjadi pemenang. Kemudian poin B-nya, babak knockout tidak boleh terdiri dari poin dan pemenang pertandingan akan melanjutkan ke babak berikutnya. Batasan waktu pertandingan, batas waktu perpanjangan waktu adalah 1 menit. Apabila terjadi draw pada akhir perpanjangan waktu akan menentukan pertandingan jika kedua tim masih seri untuk skor. Tim yang melewatkan bola pertama kalah dalam permainan. Oke. Kemudian yang sini. Yang 6 ya, poin 6 ya. Disqualified. Poin A, menyentuh robot saat pertandingan sedang berlangsung. Poin B-nya, robot tidak mematuhi batasan ukuran. Oke, kategori kreatif ya. Levelnya itu ada junior, senior, teammate-nya itu terdiri dari 2 sampai 5 murid. Robotnya itu open robot. Mesinnya create a robot expressing the given theme, ya kan, robot yang mengekspresikan tema yang diberikan. Robot yang belum pernah dibangun, pre-built, belum dibangun. Game metodenya presentation and offline evaluation by panel, presentasi dan evaluasi on atau offline oleh panel. Objektifnya memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menunjukkan, atau siswa ya kan, untuk menunjukkan kreativitas, inovasi dan keterampilan program. Mereka dituntut untuk bekerja sama sebagai sebuah tim, merancang robot berdasarkan tema yang diberikan. Selain itu, mereka juga akan melakukan perlu dipresentasikan. Perlu dipresentasikan dan didemonstrasikan kreasi robotnya dengan baik untuk meyakinkan dan mengesankan para juri, impress judges. Poin keduanya, dimensi dan berat. Dimensi robot maksimal dan bobotnya tidak dibatasi untuk kategori ini. Not limit. Poin ketiga, kita lanjutkan. Pembatasan robot atau batas dari robot. Peserta diperbolehkan menggunakan produk selain MRT seperti Arduino dan lain-lainnya. Tidak ada batasan jumlah balok yang digunakan. Membangun robot digunakan untuk membangun robotnya ya.
Anda diperbolehkan untuk menyilangkan penggunaan bagian-bagian dari sistem yang disebutkan di atas untuk robotnya. Poin B-nya, robot tidak boleh merusak bagian manapun dari lapangan atau rintangan apapun yang sengaja, tidak membahayakan, kan? Kemudian poin C-nya, oke, robot diperbolehkan bergerak secara mandiri ataupun dikendalikan dari jarak jauh. Jadi robotnya boleh otonomus ataupun by control, seperti itu. Poin D-nya, robot dapat menggunakan dan menambahkan material lain seperti kamera, sensor, kertas, cincin, klit, sumpit, cangkir kertas, dan pencetakan 3D printing. Nah, materialnya boleh kalian berkreasi gitu kan. Kemudian poin E-nya, dayanya, poin E, daya fall out, sangat alternatingnya current, itu sangat ketat dilarang keras alasan keamanan. Jadi jangan terlalu banyak dengan tidak melebihi atau berlebihan karena bisa membahayakan. Poin F, robot tidak boleh menimbulkan bahaya apapun terhadap arena dan lingkungan di dalamnya, bagaimanapun juga gitu kan, whatsoever. Poin J-nya, robot perlu melindungi sensornya jika perlu dari apapun, bukan poin-poin yang seperti tadi. Nah, jadi robotnya kalau bisa diamanin dulu nih, jangan sampai kalian kecampur tangan orang lain ataupun dijaga baik-baik robotnya, oke? Yang poin H-nya, diperbolehkan menggunakan platform seperti poin H, platform kayak buying atau ada freight or things speak in each other. Poin I, internet connected atau koneksi internet diatur oleh masing-masing tim. Poin J-nya, mengizinkan modul WiFi menjadi papan pengontrol seperti ESP8266, kemudian ESP32 dan lain-lain. Kebutuhan simulasi, presentasi disiapkan oleh tim atau peserta. Oke, kita move ke game role-nya. Temanya yaitu robot helping people. Jadi kayak produk kreatif kalian yang memudahkan manusia. Poin B, peserta harus membuat robot terlebih dahulu. Jadi robot kreatif yang dibawa itu berbentuk sudah kalian membuatnya. Kemudian poin C-nya, peserta diberikan waktu selama 2 jam untuk mempersiapkan robotnya. Jadi disiapin robotnya selama 2 jam setelah sampai. Setiap kelompok mempunyai waktu presentasi selama 5 menit untuk memperkenalkan robotnya. Mengenalkan kelompoknya, robot kepada wasit, pada juri. Di atas panggung presentasi dapat dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Jika mereka tidak dapat melakukan presentasi dalam bahasa Inggris, mereka harus melakukannya melalui penerjemah sendiri. Poin E, jadi di presentasinya with English language ya. Poin E-nya, robot boleh ditampilkan di dalam atau di sekitar venue. Tim anggota atau guru boleh memelihara robot tersebut dan menjelaskan kepada publik. Jadi kalau misalkan ada yang nanya ini robot apa, boleh dibantu jelaskan. Poin F, peserta harus membawa panduan cetak atau presentasi tentang manualnya. Silahkan lihat aturan. Oke, the next.
Poin kelima, penentuan pemenang. Ya kan? Poin A-nya, juri akan memeriksa apakah tim memenuhi persyaratan atau tidak dan mengevaluasi pekerjaan tim secara online terlebih dahulu. Poin B, juri akan melihat hasilnya jika peserta memenuhi syarat atau didiskualifikasi. Oh ya, sorry. Nah, ini dia. Skornya terdiri dari relevan dari temanya, kreativitas dan keunikan, fungsi dari robot, kerja sama tim, dan skill presentasinya. Oke, sampai sini mungkin sudah semua aturan yang saya baca. Saya sudah bacakan semua aturannya. Untuk sesi tanya jawab, saya alihkan kepada Kak Rohadi. Waktu dan tempatnya saya kembalikan. Terima kasih. Iya, saya kembalikan kepada MC Kak Jasmine. Baik. Terima kasih kepada Kak Rohadi dan Kak Nabil atas penjelasannya. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, izinkan untuk menginformasikan bahwa yang pertama, saat hari H lomba, peserta wajib melakukan pengambilan ID card di stand Expo Robotik. Yang kedua, robot yang dipinjamkan panitia diantaranya soccer dan coding mission. Selanjutnya, peserta membawa baterai secara mandiri. Baterai A2 yang dibutuhkan adalah 4 baterai untuk yang coding mission dan baterai A3 4 baterai untuk soccer. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru serta siswa-siswi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menyalakan mic dan open kamera. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, mungkin ada Kak, ini yang untuk kategori animation sketch sudah boleh dibuat dari sekarang. ya, mohon Kak Hadi dijawab pertanyaannya. Silakan. Iya, assalamualaikum. Di sini ada pertanyaan dari Fajar ya. Ini animation scratch itu sudah boleh dibikin dari sekarang? Iya, animation udah boleh banget dibikin. Iya, dari sekarang Oh ya, udah boleh terus ya. ya, terus kalau yang coding mission itu individual ya? Iya, benar. Kalau coding mission itu individual. Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian di sini yang saya lihat dari chat ini ada juga pertanyaan ya dari kawan kita Gibran. Kalau untuk kategori animation express nanti dikumpul kapan gitu ya? Dan link pengumpulannya apakah sudah di-share? So, tadi terlambat masuk. Oh iya. Kalau untuk animation scratch-nya ini itu dikumpulkannya itu sebelum hari H ya. Sebelum hari H itu adalah hari penilaian. Kalau kita lihat di random yang tadi itu tanggal 5 ya, jam 9 pagi itu sudah mulai Zoom online untuk penilaian. Nah, jadi sebelum hari H-nya gitu. Nanti untuk linknya dan untuk limit waktunya kapan terakhir untuk pengumpulan itu nanti di-share di grup WhatsApp para peserta. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi? Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, saya Samsi dari Pembina Robotik SD Muhammadiyah 24.
Ingin menanyakan terkait soccer robot. Baterai A3 yang dibutuhkan itu berapa? Itu yang pertama. Untuk pertandingannya itu kan masuknya individual ya. Di Iya. sini di chatting saya melihat ada Kak Eko Kurniawan ya bertanya. Dia di sini 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 atau bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah diperlukan peserta ini membawa laptop atau tidak untuk robot soccer? Terima kasih itu aja, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini ada Mas Eko. Halo Kak, izin. Ini melanjutkan untuk pertanyaan tentang kategori soccer ya. Nah, di sini Iya, izin betul. menanyakan untuk kategori soccer itu itu 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 ya kan? Dan satu robot soccer isinya berapa baterai AA-nya dan baterai A3-nya berapa untuk satu robot soccer. Nah, kalau untuk robot soccer yang digunakan komite itu atau dari juri itu baterainya triple A ya atau A3 ya. Itu berjumlah 4 gitu. Tapi kalau pengen cadangan juga nggak masalah gitu di bawah itu cadangan. Nah, terusnya kemudian kalau kita lihat dari rules lombanya kita sebentar secara singkat di sini untuk kategori soccer robot ya kan di sini ada bacaan itu individual gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya nanti ya di sini juga ada ya di sini robot using AA dan triple A baterai type. Ya mungkin nanti ada final Satu lawan dari satu, Kak. kenapa? Ya, izin menjawab untuk lomba soccer itu nanti 1 lawan 1. Iya, maksudnya saya eh, pengen tahu nanti ininya di sini tuh ada yang perlu kita edit untuk rulesnya gitu ya. Nah, kebetulan ini ada juga di situ di rulesnya tersebut itu ada baterai double A, tapi nanti harusnya kan triple A ya. Nanti kita edit atau kita coret untuk A ini ya. Gitu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan seperti tadi di general rules yang umumnya itu kan kita udah bahas juga. Nanti kalau ada hal yang peraturan yang ranahnya abu-abu atau nanti belum ada peraturan untuk mengatur itu, nanti diserahkan pada juru di lapangan atau wasit di lapangan. Gitu. Berarti untuk robot soccer ini tidak diperlukan laptop ya, Kak? Iya, benar banget. Nah, Tidak jadi perlukan persiapan laptop. untuk peserta hanya khusus soccer aja. Itu Oh, tanpa laptop. Jadi hanya baterai aja ya. baterai aja ya. Silakan. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Silakan kalau mau tambah kawannya mau ikut lomba soccer ya. Modal baterai doang, ayo berangkat gitu. Nggak perlu bawa laptop loh. Nah, terus ada gimana? Mungkin Kak Jasmine ada pertanyaan lagi Kak? Oh, di sini ada pertanyaan juga ya. Bawa laptop sendiri? Iya, bawa laptop sendiri. Nah, itu juga bawa laptop sendiri. Dan jangan lupa, jangan cuma laptopnya, tapi chargernya. Karena beberapa itu ada juga yang pernah bawa laptop, tapi chargernya nggak bawa, jadi minjem. Iya, karena suka lupa itu ya. Nah, terusnya juga, nih Kak, Assalamualaikum. Untuk animation sketch, ada penilaian tentang presentation skill. Apakah nanti kita menjelaskan tentang animasi yang kami buat, Kak? Terima kasih. Ya, sama. Oh, ini udah dijawab sama Kadila ini ya. Kasih Kadila. Coordination individu. Iya, betul. Coordination itu individu ya. Nanti misalnya walaupun kalian satu sekolah itu nanti bisa saling ketemu gitu atau saling kompetisi ya karena individu bukan tim.
Terusnya untuk presentasi untuk animasi, ya betul, animasi itu wajib nanti. Walaupun nanti presentasinya lewat Zoom ya atau online. Tapi kalau kalian mau datang juga ke lokasi untuk meramaikan nggak apa-apa. Tapi tetap nanti penjurinya lewat Zoom. Mungkin mau nonton ya kan lomba siangnya. Jadi kalian datang ke venue-nya di Jakarta Islamic Center. Nah, ini saya mau tanya, untuk anak-anak saat Mbak pakai baju seragam atau bisa pakai baju kaos, ya sepertinya ini bebas ya. Tapi ini bebas. Mungkin ini bisa dijelaskan sama Kak Jasmine mungkin ya. Hmm. Mungkin ini juga nggak ada ketentuannya di sini ya. Mungkin punya seragam eskul kalian, nah bawa aja gitu seragam eskul robotik. Baik, untuk yang bertanya untuk pakaian, itu bebas, boleh kaos, yang penting sopan ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada, maka saya mau dilanjutkan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rohadi atas jawabannya. Dan terima Ya, kasih sama-sama. kepada adik-adik pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga sudah terjawab dengan baik. Menginjak acara terakhir yaitu penutup. Sebelum saya menutup acara hari ini, mohon izin mengambil dokumentasi ya. Untuk Bapak Ibu, serta siswa-siswi dimohon kesediaan untuk menyalakan kamera selama 1 menit ke depan untuk sesi foto bersama. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan berbicara atau kesalahan pengucapan nama atau gelar dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang telah berpartisipasi pada acara technical meeting hari ini. Sampai bertemu di perlombaan tanggal 5-6 September 2023. Kepada siswa-siswi hebat, saya tutup technical meeting hari ini. Rasa Robotik dari Indonesia untuk dunia, salam kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.